Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Andika Ramadhani dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Dewi Sari. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi inheritance atau pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mulai dari pengertian inheritance, tujuan inheritance, cara kerjanya, jenis-jenis inheritance, konsep overriding, kemudian hingga keuntungan dan kekurangan inheritance. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Pertama, pengertian inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah konsep dalam Object Oriented Programming atau OOP yang memungkinkan sebuah kelas memperoleh atribut dan metode dari kelas lain. Kelas yang memberi warisan disebut superclass atau parent class atau base class. Sedangkan kelas yang menerima warisan disebut subclass atau child class atau deferred class. Dengan inheritance, programmer tidak perlu menulis ulang kode yang sama sehingga program menjadi lebih efisien dan mudah dikelola. Selanjutnya, tujuan inheritance. Yang pertama adalah reusability atau penggunaan ulang kode, yang artinya adalah kode yang sudah dibuat pada parent class dapat digunakan kembali oleh child class sehingga tidak perlu membuat kode yang sama berulang kali. Yang kedua yaitu mempermudah pengembangan program. Jika parent class diperbarui atau ditambahkan fitur baru, maka child class juga dapat memanfaatkan perubahan tersebut. Selanjutnya adalah mengurangi duplikasi kode. Dalam inheritance, penulisan program menjadi lebih ringkas dan efisien. Dan yang terakhir adalah membentuk hierarki kelas, sehingga hubungan antara objek menjadi lebih jelas berdasarkan konsep induk dan turunannya. Selanjutnya, ada cara kerja inheritance. Pertama, programmer membuat parent class yang berisi atribut dan metode umum. Kemudian dibuat child class yang mewarisi seluruh anggota dari parent class. Selanjutnya, pada program utama dan main program, objek dibuat dari child class. Karena child class telah mewarisi parent class, maka objek tersebut dapat langsung menggunakan atribut ataupun metode yang diwariskan tanpa perlu membuat ulang. Selanjutnya, jenis-jenis inheritance. Yang pertama adalah hierarchy inheritance, yaitu satu parent class memiliki beberapa child class. Yang kedua adalah multi-level inheritance, yaitu pewarisan dilakukan secara bertingkat. Sebagai contoh, kelas A diwariskan ke kelas B, kemudian kelas B diwariskan lagi ke kelas C. Yang ketiga adalah single inheritance, yaitu satu child class hanya memiliki satu parent class. Yang terakhir adalah multiple inheritance, yaitu satu child class memiliki lebih dari satu parent class, namun perlu diketahui bahwa tidak semua bahasa pemrograman menggunakan multiple inheritance secara langsung. Sebagai contoh, Java menggunakan interface untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis inheritance. Pertama ada hierarki inheritance dengan diagram sebagai berikut, dengan student sebagai superclass atau parent class sebagai parent class, dan turunannya ada science, commerce, dan art sebagai subclass atau child class. Selanjutnya, kelas A memiliki turunan kelas B, dan kelas B juga memiliki turunan lagi kelas C. Selanjutnya ada single inheritance, yaitu hanya terdapat satu hubungan antara parent dan child. Selanjutnya
Selanjutnya ada multiple inheritance, yaitu satu child bisa memperoleh pewarisan lebih dari satu parent. Selanjutnya ada overriding pada inheritance. Overriding merupakan proses ketika child class mengganti implementasi metode yang sudah dimiliki oleh parent class, yang artinya nama metode tetap sama, tetapi isi atau cara kerjanya berbeda sesuai kebutuhan. Metode hitung gaji pada kelas pegawai diberi kode overridable sehingga dapat diubah oleh kelas turunan. Seperti yang ada pada contoh gambar. Kelas manager menggunakan keyword overriders untuk mengganti perhitungan gaji. Perhitungan gaji pada manager menjadi gaji plus bonus. Overriding memungkinkan setiap child class memiliki perilaku yang berbeda meskipun menggunakan nama metode yang sama. Selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan inheritance. Inheritance memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, efisiensi kode, mengurangi penulisan kode yang berulang. Kedua, mudah dipelihara. Perubahan pada parent class dapat mempengaruhi child class secara otomatis. Yang ketiga, memudahkan pengembangan. Program dapat diperluas tanpa mengubah kode yang sudah ada. Dan yang terakhir keempat, mendukung konsep OPP. Untuk membantu penerapan polymorphin dan code reuse. Adapun untuk kekurangannya, yang pertama itu Adapun untuk kekurangannya, yang pertama menghubungkan kelas menjadi lebih kompleks. Jika terlalu banyak tingkatan pewarisan, program menjadi sulit untuk dipahami. Selanjutnya, ketergantungan tinggi. Perubahan pada parent class dapat mempengaruhi child class. Dan ketiga, sulit untuk dilakukannya debugging. Kesalahan pada parent class dapat berdampak pada seluruh turunannya. Baiklah, saya akan melanjutkan mendemokan program kami yaitu inheritance pegawai. Yang pertama, kita klik inheritance pegawai. Pada tampilan program ini, saya menggunakan beberapa komponen atau tools yang terdapat pada toolbox Visual Basic. Yang pertama adalah label. Label digunakan untuk menampilkan teks atau keterangan sehingga pengguna mengetahui fungsi dari setiap input. Pada program ini terdapat beberapa label, yaitu label label data pegawai sebagai judul program. Yang selanjutnya yaitu label nama sebagai petunjuk untuk mengisi nama pegawai. Selanjutnya label jabatan sebagai petunjuk memilih jabatan. Selanjutnya label gaji pokok sebagai petunjuk mengisi gaji pokok. Seterusnya label bonus atau tunjangan sebagai petunjuk mengisi bonus pegawai. Selanjutnya label hasil sebagai penanda tempat menampilkan hasil perhitungan. Selanjutnya saya menggunakan text box. Text box berfungsi sebagai tempat memasukkan data. Pada program ini terdapat beberapa text box, yaitu text box untuk nama, untuk memasukkan nama pegawai, text box gaji pokok untuk memasukkan gaji pokok, text box bonus untuk menunjukkan bonus atau tunjangan. Selain digunakan sebagai input,
Textbox bonus juga dapat menampilkan hasil bonus yang dihitung. Komponen berikutnya adalah combo box. Combo box digunakan untuk memilih memilih data dari daftar yang telah disediakan. Pada pemrograman ini, combo box digunakan untuk memilih jabatan pegawai, misalnya staff atau manajer. Dengan combo box, pengguna tidak perlu mengetik jabatan sehingga mengurangi kesalahan input. Yang keempat adalah button. Saya menggunakan button hitung. Fungsi tombol hitung adalah menjalankan proses perhitungan gaji berdasarkan data yang telah diinput. Setelah setelah tombol ini ditekan, program akan mengambil data dari text box dan combo box, kemudian menghitung bonus serta total gaji menggunakan konsep inheritance. Selanjutnya terdapat button reset. Fungsi adalah menghapus seluruh data yang telah diinput sehingga form kembali kosong dan siap digunakan kembali. Eh, Selanjutnya pada bagian bawah saya menggunakan group box dengan judul hasil. Group box berfungsi untuk mengelompokkan hasil perhitungan agar tampil lebih rapi. Di dalam group box nantinya ditampilkan informasi seperti nama pegawai, jabatan, gaji, bonus, total gaji. Kemudian terakhir adalah From. From merupakan jendela utama aplikasi yang menjadi tempat seluruh komponen seperti label, textbox, combo box, button, dan group box ditampilkan. Eh, saya akan mencoba run. Maka akan tampil seperti pada gambar. Setelah di-run, maka akan tampil seperti yang ada di layar. Contoh, saya inputkan nama Maya, jabatan staff, gaji pokok 8 juta, tunjangan 3 juta. Maka, selanjutnya akan saya tekan hitung. Maka hasilnya akan keluar di samping. Nama Maya Devita Maya, jabatan staf, total gaji 11 juta. Jika teman-teman ingin menghapus, maka tekan tombol reset. Maka semuanya akan terhapus. Demikian pemaparan saya mengenai materi inheritance dalam pemrograman berorientasi objek. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep pewarisan, cara kerja, jenis-jenisnya, serta kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.